kita mengenai estetika humanisme, itu tentang kecerdasan emosional. Nah, di dalam pokok pembahasan ini kita akan membahas mengenai pengertian kecerdasan emosional menurut ahli, kemudian ada konsep elemen kecerdasan emosional, kemudian ada tahapan dalam kecerdasan emosional, kemudian ada teori kecerdasan emosional, ada kecerdasan emosional rendah, kecerdasan emosional rendah, kemudian ada juga meningkatkan kecerdasan emosional dan case study. Bapak Evelyn Informatika bisa tolong dimatikan, Mbak. Baik, kemudian menurut rekan-rekan mahasiswa semuanya, mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting bagi kita? Mungkin ada Bapak rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin men-sharing tentang kecerdasan emosionalnya? Ada? Nah, kecerdasan emosional ini memang sangat penting bagi kita karena dia itu sangat berperan besar ya dalam banyak area, mulai dari kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain hingga kita itu dapat mengelola stres dan mengambil keputusan dalam beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, apa masih kelihatan PPT-nya? Ada kelihatan PPT-nya? Enggak, Bu. Enggak ya? Hilang, Bu. Hilang ya? Hilang, Bu, hilang. Kebetulan saya juga dosen mengajar di itu ya, di Sumatera Barat. Sudah kelihatan? Siap, sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, maaf ya. Kemudian pertama itu adalah adanya peningkatan hubungan antar manusia. Nah, bagaimana kecerdasan emosional ini memang dapat membantu seseorang untuk mengerti dan menanggapi bagaimana emosi orang lain dengan lebih efektif lagi. Nah, ini mungkin untuk memelihara hubungan interpersonal yang lebih kuat, baik dalam konteks profesional maupun dalam pribadi. Kemudian, ada juga untuk kecerdasan emosional ini juga untuk bagaimana kemampuan komunikasi kita untuk yang lebih baik. Nah, memang setiap kita individu ini memiliki kecerdasan emosional tinggi ini memang cenderung lebih baik untuk dapat mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan mereka, serta kita itu bisa lebih terampil lagi untuk menegosiasi, untuk menyelesaikan konflik. Nah, kecerdasan emosional ini bukan berbentuk itu aja ya Bapak Ibu, kita harus emosi ya. Kita menginginkan sesuatu itu juga termasuk kecerdasan emosional kita. Nah, memang kemudian untuk kecerdasan emosional ini memang bagus juga untuk peningkatan kinerja di tempat kerja. Nah, di dalam kecerdasan emosional ini di tempat kerja ini itu memang menentukan kinerja kita itu akan lebih baik. Nah, contohnya misalnya seorang pemimpin ini dia harus efektif dan sangat bergantungan pada kemampuan untuk mengelola emosi baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian kecerdasan emosional ini juga untuk pengelolaan stres yang lebih efektif. Nah, setiap individu ini dengan kecerdasan emosionalnya yang tinggi itu cenderung lebih baik untuk mengelola stres. Karena mereka itu bisa mengenali atau bisa juga mengontrol emosi negatif seperti bagaimana mereka cemas, kemudian kemarahannya itu lebih cepat dan efektif. Nah, memang perlunya juga kecerdasan emosional ini juga untuk kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, memang itu sangat mempengaruhi untuk bagaimana seseorang ini untuk dapat membuat keputusan yang bijaksana, yang bertanggung jawab, sehingga emosionalnya itu bisa lebih stabil lagi untuk mengambil keputusan yang lebih matang, yang dipikirkan dengan baik. Nah, kemudian
kecerdasan emosional ini juga sangat penting untuk bagaimana kesehatan mental yang lebih baik lagi gitu. Nah, memang bagaimana kecerdasan emosional ini berkontribusi tahapan kesehatan mental yang baik sehingga adanya kemampuan kita untuk mengelola emosi kita sendiri untuk menanggapi emosi orang lain dengan cara yang sehat dan dapat mengurangi risiko gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan. Kemudian juga berfungsi untuk kecerdasan diri dan pengembangan pribadi, yang mana kecerdasan emosional ini memungkinkan seseorang itu memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi lagi, serta penting untuk pertumbuhan pribadi mereka. Dalam pengembangan diri mereka itu baik memahami kekuatan kelemahan diri sendiri, itu adalah langkah pertama untuk perbaikan kecerdasan emosionalnya. Nah, jadi memang kecerdasan itu banyak pintunya, serta menciptakan peluang dalam semua aspek kehidupan, dari personal hingga profesional. Nah, oleh karena itu memang di sekolah atau di perusahaan atau di sekolah tinggi sekarang ini memang kita itu memang dilibatkan untuk pelatihan bagaimana mencerdaskan emosional mereka. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada pengertian dari emosi. Memang emosi ini adalah perasaan yang ada di dalam diri, baik itu berupa perasaan senang atau tidak senang, atau perasaan baik atau buruk, serta berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Nah, memang emosi ini memang merujuk pada perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, yaitu suatu keadaan biologis dan psikologis seseorang itu untuk merangkai kecenderungan untuk bertindak pada sesuatu. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu, emosi ini tidak hanya emosi marah, kemudian emosi ini juga bagaimana kita itu emosinya itu bagaimana kita itu senang atau kita tidak senang itu yang mencakup itu tentang perasaan kita. Oke, di sini ada perkembangan emosional menurut Horlock, yaitu perasaan batin seseorang itu baik berupa penggolakan pikiran, nafsu, keadaan mental, dan fisik yang dapat muncul untuk termanifestasi ke dalam gejala seperti rasa takut, rasa cemas, kemudian murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu. Nah, mungkin di dalam perkembangan emosional ini, contohnya mungkin kita bisa lihat mungkin seorang remaja mungkin merasa iri terhadap temannya yang memiliki ponsel model terbaru, atau iri bisa memicu pergolakan pikiran mengenai ketidakadilan sosial atau keinginan kuat untuk memiliki hal yang sama yang mungkin bisa mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya kita kurang bersahabat dengan teman tersebut atau bersikap menuntut kepada orang tuanya untuk membelikan ponsel yang sama. Nah, rekan-rekan mahasiswa, menurut teman-teman, kalian punya tidak rasa cemburu atau rasa iri pada seseorang? Pernah tidak mengalami hal seperti itu? Nah, Bu. Pernah. Pernah. Nah, Seperti apa mungkin? Bisa sharing seperti apa mungkin Pak Anton, Mas Hah? Anton? Seperti apa mungkin bagian sharing? Seperti apa? Mungkin di dalam kehidupan kita mungkin berapa orang semuanya mungkin pasti pernah mengalami hal seperti itu ya. Seperti Iya. apa mungkin Pak Anton? Misalnya kinerja kerja teman lebih baik dari kita, kita iri, pengen ngerasa pengen lebih gitu, lebih Ya. baik. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengontrol emosi itu? Apakah kita mengambil hal yang negatifnya saja, atau itu tuh sebagai pemacu kita untuk bisa lebih baik lagi dari rekannya? Seperti apa? Mungkin, Mas Anton. Ya, lebih meningkatkan kinerjanya lagi sih. Ya, lebih Gimana menik. kekurangan kita Ya, gimana? ya. Memang rasa cemburu mungkin terkadang kita mungkin rasa cemburu itu sama menurut rekan-rekan semua cemburu dan iri itu mungkin beda tipis atau sama? Beda tipis, Bu. Beda-beda tipis ya. Ya, terkadang kita tidak mengakui itu tuh kita iri, padahal kita menganggap itu sebagai satu yang cemburu ya.
Betul. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang untuk bagaimana kita mengelola emosi kita itu memang sangat dipentingkan ya, teman-teman. Mungkin di dalam kehidupan kita itu hal tentang emosi itu memang tidak bisa terlepas dari diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita untuk mengelola emosi kita saja. Nah, di sini ada pengertian kecerdasan emosional itu atau emotional intelligence itu adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilih-milih semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Yang tadi yang saya bilang, nah kita misalnya ada rasa cemburu melihat rekan kita itu mungkin lebih bagus daripada kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk membimbing pikiran kita untuk lebih ke hal yang positif lagi. Nah, memang di dalam kecerdasan emosional ini memang kita itu memang harus mengamati dan mengenali emosi orang lain dulu. Kemudian kita itu bisa menganalisis dan memahami emosi tersebut, termasuk bisa menyebabkan bagaimana mereka itu mempengaruhi perilaku. Kemudian menerapkan pemahaman ini untuk mengarahkan tindakan dan reaksi sendiri dalam interaksi sosial. Nah, seperti case yang tadi Mas Anton ceritakan, kita ada rasa cemburu mungkin pada rekan kerja itu. Menurut rekan teman-teman, apakah itu mempengaruhi tidak dalam kita bersosialisasi dengan rekan tersebut? Iya, mempengaruhi. Mempengaruhi ya, Oh, Mas Bu. Wades ya? Ya, mempengaruhi. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, Menahan di diri. sini menahan diri. Kemudian seperti apa lagi, Mas? Lebih Mungkin sabar. Pengalihan Bu, sabar, pengalihan Bu ke yang lain. pengalihan yang lain. Seperti apa pengalihan yang lainnya? Entah nonton hiburan atau ketawa Bu. Ya, sebenarnya kalau untuk di antara perempuan dan laki-laki itu memang yang laki-laki itu cenderung lebih logika lagi ya pikirannya daripada yang ibu-ibu. Yang perempuan ini dia lebih baperan mungkin untuk hal kayak gitu. Hal kecil saja bisa jadi besar ya. Nah, mungkin bisa kita lihat lagi di pengertian Daniel Goleman ini. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, kemudian menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, bagaimana pengendalian diri, memotivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Ini menurut Daniel, yaitu di sini mungkin maksudnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menggunakan pemahaman dan analisisnya yang cerdas untuk mengelola reaksi emosionalnya sendiri dari orang lain. Itu tidak hanya tentang pengendalian emosi saja, tetapi juga memahami dan bagaimana dia bisa merespon dengan cara yang produktif dan sensitif. Kemudian, di sini menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya ini maksudnya itu pada bagaimana seseorang itu dapat mempertahankan keseimbangan antara apa yang dia rasakan dan bagaimana cara dia dapat mengekspresikan perasaan tersebut. Seperti bagaimana dia mengontrol untuk bereaksi secara emosional dan memilih cara yang lebih tepat dan efektif untuk berkomunikasi yang pertimbangan konteks sosial dan dampaknya terhadap orang lain. Mungkin kita ada rasa cemburu atau rasa emosi pada seseorang tadi seperti teman-teman bilang bahwa kita harus mencari pengalihan. Nah, mungkin dengan menonton atau melakukan hal yang lain, mungkin itu bisa meredakan emosi kita dan bisa membuat kita kembali ke kembali lebih normal lagi mungkin. Kemudian di sini ada elemen kecerdasan emosional, yaitu pertama itu kita tuh harus mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, serta kelemahan dan batasan diri. Kemudian kita tuh harus mampu juga mengontrol emosi dan tindakan itu baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Kemudian kita harus mampu memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu atau tindakan yang akan datang.
dan mampu memahami orang lain itu secara emosional, peduli, dan tulus dalam interaksi sosial, sehingga mampu bernegosiasi sosial, kemampuan berkomunikasi, dan membangun relasi. Apalagi misalnya di dalam tempat pekerjaan itu mungkin nggak semuanya lancar ya teman-teman. Mungkin kita ada juga bermasalah dengan rekan-rekan kita atau dengan atasan kita. Nah, mungkin yang harus kita tanamkan ke diri kita, mungkin kita tidak perlu lagi memperuncing permasalahan tersebut, karena bagaimanapun kita, jika kita tidak mengatur emosi kita, maka suasana di tempat bekerja itu memang tidak nyaman ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa mengatur emosinya sendiri. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Nah, ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, kalau dari faktor internal itu apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Nah, di sini mungkin itu dari segi fisik kita, yaitu bagaimana fisik seseorang itu dapat mempengaruhi bagaimana mereka itu merasakan mengelola emosi. Mungkin dari kondisi kesehatan fisik bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola stres energi yang mereka miliki untuk berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka bisa menghadapi tekanan atau tekanan emosional. Nah, mungkin dari fisik kita juga itu juga mempengaruhi emosi kita ya teman-teman ya. Seperti misalnya seseorang itu karena terlalu capek dalam bekerja, sehingga mereka itu kesabarannya itu lebih rendah, mereka mudah lelah dan bisa lebih reaktif terhadap stres, sehingga ada tekanan yang pada diri mereka ini. Bisa jadi juga mereka sedang sakit kepala mungkin, kemudian mereka itu memang merasa terganggu dan kesal jika berada di lingkungan yang bising atau stres. Nah, misalnya sakit fisik ini mungkin seperti sakit gigi ya, Bapak Ibu ya. Itu tuh bisa mempengaruhi kita juga kan, terkadang bunyi musik saja itu bisa buat kita marah kan, itu salah satu dari segi fisiknya. Kemudian dari segi psikologis mungkin, yaitu ini bisa melibatkan mental, kepribadian, dan pengalaman sebelumnya itu mempengaruhi cara individu itu mengali, menggunakan, memahami, dan mengatur emosi, termasuk keyakinan, nilai-nilai sikap, pengetahuan yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka. Nah, contohnya mungkin di dalam segi psikologis ini mungkin seseorang itu memiliki pengalaman masa kecil yang stabil dan pendidikan emosional yang baik, mungkin bisa memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Nah, mereka itu mungkin lebih mampu bagaimana cara mengidentifikasikan atau mengartikulasikan perasaan mereka yang lebih efektif dalam mengelola konflik interpersonal. Nah, sebaliknya individu yang mengalami trauma itu serta mendapat kekurangan dukungan emosional di masa lalu itu mungkin kesulitan dalam mengelola emosi negatifnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sharing mungkin mengenai faktor internal yang pernah teman lihat atau yang pernah teman-teman rasakan. Seperti apa? Bisa berbagi mungkin? Bagaimana Mbak Nabila? Mungkin bisa sharing? Misalnya faktor internal itu mungkin dari keluarganya. Bagaimana? Ya, mungkin akan saya lanjutkan lagi mengenai faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternal ini adalah stimulus dan lingkungan di mana itu kecerdasan emosi itu berlangsung. Nah, faktor stimulus itu sendiri seperti peristiwa atau objek tertentu ini yang memicu reaksi emosional. Nah, stimulus ini bisa berupa apa saja dari sebuah kata atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga peristiwa itu lebih besar, seperti kehilangan pekerjaan, orang-orang terdekat yang meninggal, itu bisa dari stimulus itu sendiri.
Nah, faktor eksternal itu mungkin dari lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosional. Nah, misalnya itu konteks fisik dan sosial, di mana interaksi yang berlangsung yang dapat mendukung atau menghambat ekspresi dalam pengelolaan emosi yang sehat. Contohnya mungkin kalau di lingkungan ini, contohnya seperti seorang mahasiswa, dia belajar di lingkungan akademis yang sangat kompetitif dan stres, mungkin merasakan tekanan emosional yang tinggi. Nah, memang lingkungan ini memang mempengaruhi bagaimana mahasiswa tersebut itu dapat mengolah stresnya dan kecemasannya. Sehingga jika lingkungan tersebut mendukung dengan menyediakan akses konseling, sumber daya kesehatan mental, nah maka mahasiswa ini mungkin lebih baik dalam mengelola perasaan mereka. Sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak mendukung, misalnya mahasiswa ini mungkin berjuang sendiri lagi serta susah untuk mengelola emosi mereka secara efektif. Memang kita lihat ya teman-teman, kalau di sekolah-sekolah itu biasanya itu ada guru BK ya, untuk jika si siswa tersebut punya masalah mungkin dia bisa menceritakannya ke dosen BK-nya tersebut. Nah, kalau di universitas atau di sekolah tinggi mungkin untuk BK mungkin nggak ada ya, cuma mungkin mahasiswa itu bisa mengkonsultasikan permasalahannya itu mungkin ke dosen pembimbing akademiknya, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri kecerdasan emosi rendah ini memang bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Nah, pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar itu memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif. Mereka itu mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Menurut rekan-rekan semua, ciri-ciri kecerdasan emosi rendah ini biasanya itu melatar belakangnya seperti apa? Bagaimana, teman-teman? Tadi seperti tadi yang dijelaskan ya, bisa saja emosinya rendah itu mungkin karena melatar belakangi dari lingkungan, kemudian bisa juga dari internalnya dalam dirinya. Apalagi seseorang yang punya masalah itu dia lebih cenderung emosinya itu lebih tinggi daripada yang tidak punya masalah. Kemudian ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi ini juga bagaimana seseorang itu dapat mengendalikan perasaan marahnya, tidak agresif dan memiliki kesabaran, serta memikirkan akibat sebelum bertindak. Nah, kita di dalam pekerjaan ini memang harus kita memikirkan akibat sebelum bertindak ya. Kita memang harus bagaimana mengelola emosi kita. Kemudian kita juga harus berusaha mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidup, sehingga menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain itu, kemudian dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dan berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah menikah atau masih single? Saya sudah, Bu. Nah, Saya baik, sudah menikah, Bu. baik. Saya Berarti single. sudah nikah ya. Pernah Saya tidak? juga sudah menikah, Bu. Oke, Saya single, Bu. oke, baik. Pernah tidak kita melihat video tentang, teman-teman pernah tidak melihat video mungkin tentang seorang laki-laki, seorang suami yang berada di atas sedang menggenggam tangan istrinya yang hampir terjatuh ke jurang. Pernah tidak lihat video seperti itu? Pernah? Nah, di dalam video tersebut diceritakan bahwa yang si suami memegang tangan istrinya yang hampir jatuh. Kemudian si istri itu berpikir seperti ini, kenapa suaminya tidak
membantu mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi lagi. Karena yang perempuan itu merasa kalau jika dia berusaha manjat, ada ular yang sedang menunggunya. Ternyata kalau kita ambil dari posisi yang si istri, mungkin si istri merasa suami itu tidak peka ya. Padahal di sisi yang suaminya, ternyata suaminya itu sudah badannya itu terhimpit sama batu. Ada tidak lihat video seperti itu? Belum Bu, kebetulan Bu. Belum ya? Jadi bisa kita ambil bahwa kita itu tidak bisa mengetahui perasaan seseorang ya. Apalagi yang perempuan itu mungkin merasa suaminya tidak peka. Padahal si suami itu merasa dia sudah berusaha, tetapi jadi miskomunikasi jadinya ya. Nah, jadi memang di dalam rumah tangga atau di dalam kita bersosialisasi itu kita memang harus menjaga kecerdasan emosi kita. Kita tidak bisa, misalnya di dalam satu pekerjaan mungkin, kita tidak bisa melihat satu pihak saja kenapa si bawahan kita tidak melakukan pekerjaannya. Mungkin saja dia ada permasalahan di rumahnya atau apapun. Sebaiknya sebagai pemimpin kita harus bisa menanyai dulu apa permasalahan dari si bawahan kita atau pegawai kita. Jadi memang sebagai seorang pemimpin itu kita memang harus bisa menjaga kecerdasan emosional kita. Nah, di sini ada juga cara meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu seperti tadi juga saya jelaskan itu yaitu dengan membaca situasi. Nah, memang di dalam konteks sosial ini memang kita harus memahami dulu emosi situasi tertentu. Misalnya di dalam rapat mungkin kita bisa memperhatikan bahasa tubuh atau nada suara rekan kerja kita untuk menentukan apakah mereka stres atau tidak nyaman dengan diskusi yang sedang berlangsung. Biasanya kalau orang emosinya tidak stabil, mungkin di dalam diskusi itu mereka lebih meninggikan suaranya ya. Kemudian cara meningkatkan kecerdasan emosional ini yaitu dengan cara mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Nah, ini fokusnya itu harus pada apa yang dikatakan orang lain, tidak hanya kata-kata saja, tetapi juga emosi yang terkandung di dalamnya. Contohnya misalnya saat teman mengungkapkan khawatirnya tentang pekerjaan, kita cuma perlu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa mengalihkan pembicaraan ke masalah pribadi sendiri. Kemudian siap berkomunikasi, yaitu bagaimana kita itu bisa terbuka untuk berkomunikasi secara efektif dan pada waktu yang tepat. Contohnya mungkin kita menginisiasi pembicaraan mungkin tentang kalau misalnya dalam rumah tangga mungkin ya teman-teman itu masalah keuangan rumah tangga saat kedua pihak tenang dan tidak terburu-buru. Mungkin teman-teman semuanya mungkin di dalam rumah tangga itu juga banyak permasalahannya ya. Nah, jadi kalau memang di saat sebaiknya kita mengungkapkan yang tidak kita suka itu pada saat kita tidak emosi. Kemudian tidak takut ditolak. Nah, di sini bagaimana di dalam pekerjaan itu seseorang itu harus berani menyatakan pendapat atau perasaan tanpa takut ditolak atau dikritik. Misalnya mungkin kita mengajukan ide baru kepada atasan, meskipun ada kemungkinan ide tersebut tidak diterima, kita harus menerimanya dulu. Ya, ya, ya Pak Suntoro, bagaimana? Baik, kemudian mencoba berempati. Nah, di sini memang kita itu harus memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian kita itu bisa menempatkan diri pada posisi rekan kerja kita yang baru kehilangan anggota keluarga atau menawarkan dukungan. Mungkin kita melihatkan empati kita. Kemudian kita tuh harus pandai memilih prioritas. Nah, di sini bagaimana kita itu dapat mengidentifikasi apa yang paling penting untuk difokuskan dalam mengelola emosi dan waktu. Kemudian kita itu harus siap mental, yaitu kita mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi situasi yang mungkin emosional atau menantang. Kemudian kita bisa ungkapkan lewat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata untuk secara efektif dalam mengungkapkan perasaan dan respon emosional. Misalnya, mungkin kalau bagi ibu-ibu ini mungkin untuk misalnya
dia itu emosi atau kesal mungkin dengan suaminya atau dengan ibunya atau dengan keluarga itu mungkin bisa mengatakan mungkin saya merasa kecewa atau saya merasa sedih. Nah, itu tuh memang sebenarnya sudah sedikit mengurangi emosi kita. Itu memang cukup membantu ya kalau untuk perempuan itu biasanya mengungkapkan hal-hal yang mereka tidak suka itu, misalnya si perempuan itu lebih cenderung kalau dia mempunyai masalah itu dia lebih suka bercerita kepada, apakah itu dia bercerita kepada suaminya atau bercerita kepada ibunya atau bercerita kepada temannya, itu biasanya seperti itu kalau yang untuk perempuan. Mungkin kalau untuk bapak-bapak mungkin bagaimana kalau misalnya ada permasalahannya lebih cenderung menyimpan sendiri atau bercerita kepada orang lain? Berdiam diri, Bu. Nah, terus Tidak, Bu. gimana lagi Nyimpan Mas Bimo? diri. Terus seperti apa? Jadi kita saling saling itu ya, saling memahami bagaimana pikiran perempuan dan bagaimana pikiran laki-laki. Yang makanya saya tanya, cenderung kalau untuk bapak-bapak mungkin lebih berdiam diri aja. Kemudian ada yang lain lagi mungkin? Enggak, Bu. Saya nggak mau berdiam diri. Saya harus membicarakan dan menyampaikan. Harus diomongin sih, nggak berdiam Oh. diri aja. Oh, seperti itu. Iya. Ada yang lain lagi mungkin? Beda-beda berarti ya. Kalau saya secara pribadi mungkin kalau saya tidak menyukai sesuatu itu mungkin saya lebih suka langsung mengatakannya mungkin dengan nada yang Betul. yang tidak emosi lah. Mungkin kalau saat saya marah mungkin saya lebih ya berdiam diri dulu sementara, kemudian baru saya bilang kalau saya tidak suka. Nah, saya lihat mungkin dari suami saya mungkin ya teman-teman ya, dia kalau emosi itu dia lebih suka mendiamkan permasalahan tersebut gitu. Terkadang dengan bapak-bapak mendiamkan masalah itu, terkadang si ibu ini menganggap bapak-bapak itu tidak peka. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Kalau Bagaimana? saya berdiam diri dulu, nanti setelah udah reda, Bu, atau enggak waktunya pas, baru diomongin lagi, Bu, masalahnya gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Bimo. Kemudian yang lain mungkin? Kalau saya segera mungkin, Bu, bicarakan. Coba keraskan Mas Efran, kurang terdengar saya. Kurang keras Mas Efran. Ya, kalau saya mungkin langsung dibicarakan agar permasalahan tidak berlarut-larut. Oke, ya sebenarnya solusi yang paling bagus apabila kita itu emosi, memang kita pertama memang kita meredamkan dulu ya. Jangan sampai saat keadaan kita emosi kita langsung mengungkapkan. Pasti kalau api dengan api sudah semakin besar kan. Memang solusinya itu kita memang meredamkannya kemudian kita mengungkapkannya. Nah, yang harus bapak-bapak ketahui ya, jika bapak-bapak selalu mendiamkan permasalahan tersebut, nanti dia akan menjadi bom waktu, apalagi di dalam rumah tangga. Diam, nanti jadi bom waktu. Jadi sebaiknya sesuatu hal itu memang kita harus mengkomunikasikan kepada pasangan kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada rekan kerja kita. Kalau misalnya, nah, kemudian mungkin yang saya ingin dengarkan dari teman-teman, jika kalian tidak menyukai rekan kerjanya, apa yang akan kalian lakukan? Apakah menghindar atau seperti apa? Menghindari. Menghindari. Kemudian seperti Tidak. apa lagi? Ya, Kalau Mas Agus. saya negur, Bu, langsung, Bu. Tapi setelah negur minta maaf secara langsung gitu, Bu. Oke, baik. Ada lagi mungkin sharingnya? Ya kalau saya ini dulu Bu, kita deketi dulu Bu, kita mungkin pelajari karakter temannya Bu, nanti mungkin cara penyampaiannya kita bisa tahu. Baik, terima kasih Mas Sutoro. Ya benar, mungkin hal yang perlu kita ketahui dulu, kita lihat orangnya dulu seperti apa. Misalnya kita kenali dulu ya, memang misalnya kalau saya tipenya saya memang kenali dulu bagaimana karakter orangnya. Ada seseorang jika kita minta maaf, dia itu semakin melunjak. Jadi tipe orang yang suka melunjak ini mungkin kita diamkan dulu, ya udah saya mungkin lebih ke saya anggap aja nggak ada gitu.
saya. Kalau kemudian mungkin tipe orang yang berbeda yang kita bisa bilang dan minta maaf langsung apa yang kita tidak sukai. Jadi memang tergantung karakter seseorang. Memang ada beberapa orang itu jika kita meminta maaf, dia itu semakin melunjak, semakin murah menginjak-injak kita. Dan ada juga yang seseorang itu jika udah saling melepaskan yang ketidaksukaan itu, mereka tuh bisa lebih stabil lagi. Nah, kalau mungkin di sini rata-rata orang daerah mana saja? Jakarta ya, Bapak Ibu ya? Saya Jakarta, Bu. Aku Depok, Bu. Oke, terus? Di Cengkareng. Jawa Timur tapi kita di luar Jawa, Bu. Berarti Jakarta Barat. rata-rata di itu ya, di Jawa berarti. Kalau misalnya pepatah Minang, kami itu bisanya kalau ada permasalahan tuh kami bilangnya seperti ini. Biarlah ayah karuah, siap itu tanang. Nah, artinya tahu Bapak Ibu? Tidak tahu, Bu. Ya, Ibu oke. orang Padang. Maksudnya di sini, nggak apa-apa airnya itu dikeruhkan dulu atau udah hitam ya. Nah, setelah itu kan kalau air itu udah keruh itu kan lama-lama dia akan mengendap kan. Nah, setelah itu kan airnya mulai bersih lagi. Jadi memang sesuatu hal itu nggak apa-apa harus dibilang langsung ya Bapak Ibu kalau kita tidak suka itu. Tapi memang pesan pesan saya mungkin bagaimana kita mengelola emosi saja. Di saat kita emosi jangan lupa hitung 1 sampai 10, jangan langsung diungkapkan. Kalau di pepatah Minang tuh ada bilang walaupun harimau di dalam parit yang keluar kambing hiu. Artinya di sini seperti ini, walaupun kita merasa hal itu kita marah, di dalam perut ini udah semuanya mungkin mau kita keluarkan yang kita tidak sukai, tetapi di saat kita mengeluarkannya itu pelanlah berbicara secara lembut atau berbicara secara emosi yang rendah. Oke, kemudian Padahal tadi itu bahasa Padang ya, Bu. iya benar bahasa Padang, Mas Efrani itu yang artinya itu biarlah harimau yang di dalam perut. Harimau itu kan lebih cenderung kita emosi kan. Ya. Nah, yang keluar itu kambing juga. Kambing itu kan bahasanya kan walaupun dia kesal kan irama itu sama semuanya kan. Nah, seperti itu. Jadi memang jika mungkin teman-teman semua mungkin di saat keadaan emosi mungkin bisa berhitung 1 sampai 10 ya. Terkadang jika emosi kita yang kita ikuti nafsu kita, emosi kita sebenarnya juga tidak bagus juga ya. Karena apalagi kita sama rekan-rekan semua teman-teman di sini semuanya udah kerja ya? Atau Iya, Bu, kerja, kebetulan, Bu. Bu. Ya, Kerja. sudah. berarti nyambil ya? Si Paris juga Ya, udah. Bu. Iya, Bu. Baik, berarti kalau kerja sambil kuliah itu lumayan ya. Lumayan tugasnya, Semuanya effort lah lumayan ya. kerjanya, belum lagi di rumah ya teman-teman ya. Memang Iya, Bu. ya, memang kecerdasan emosional ini memang diperlukan. Apalagi sama seperti saya lagi menyambung S3 ya. Belum tugasnya, belum ininya. Kalau di Amin, sini amin, mungkin Bu. kalau di usia ini mungkin tugasnya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Palingan kita seperti saya mungkin kasih kuis mungkin, jadi tidak begitu memberatkan. Semoga semuanya dapat tamat dengan cepat, mungkin 3,5 tahun teman-teman. Amin. Amin, Bu. Amin. Amin. Dan jangan lupa juga doakan saya juga Amin, cepat Bu. tamat S3. Amin. Terima kasih. Amin, Bu. Ditunggu sidang terbukanya, Bu. Amin, baik. Baik, kita lanjutkan mungkin di slide 14 ini. Nah, ada 3 model kecerdasan emosional. Nah, pertama itu ada teori kemampuan, yaitu teori ini melihat emosi sebagai suatu sumber informasi yang berharga, yang membuat seseorang bisa memahami lingkungan serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya bisa mengingatkan bahwa emosi adalah satu proses yang harus diterima, dipahami, diolah, serta dikelola. Itu harus kita ketahui dulu ya. Kemudian ada teori sifat atau trait theory, yaitu bagaimana seseorang ini bisa menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam bentuk self-report atau semacam penilaian atas dirinya sendiri. Kemudian ada teori campuran, mix
mixed model teori ini. Teori ini menggabungkan antara konsep sifat serta kemampuan emosional seseorang. Misalnya, mungkin saya akan sharing tentang saya ya, teman-teman ya. Saya mungkin terlahir pada keluarga yang termasuk kalau sesuatu hal tuh yang nggak suka tuh diungkapkan. Bisa bilang saya itu orangnya yang barbar. Emosi saya itu sangat tingkat tinggi sekali gitu. Nah, seperti konsep sifat serta kemampuan emosional seseorang. Tapi di saat saya sudah menikah dengan suami saya, dan memang suami saya itu tipe orang yang orang itu lebih, maksudnya lebih dingin, kemudian bukan dingin ya, maksudnya emosionalnya itu lebih apa? Apa Mas Hanta? Penyabar, Bu, penyabar. Ya, lebih penyabar. Dia itu penyabar. Selama saya sudah berapa tahun saya kenal dia nggak pernah marah. Kalau dia marah nggak pernah intonasinya tinggi. Sedangkan saya itu tipe keluarga yang intonasi itu selalu tinggi. Apalagi namanya kami itu tinggal di Lesung Air, tahu teman-teman Lesung Air? Nggak tahu, Bu. Nah, Nggak tahu, Bu. Lesung Air itu tempat penumbukan tepung itu pakai apa ya? Kincir air. Kincir air tahu? Tahu Bu kincir Bu. Kincir air itu kan bunyinya besar kan? Kalau zaman dulu, jadi kami itu udah terbiasa dengan intonasi yang tinggi, suara yang lebih besar. Nah, tapi di saat saya sudah menikah dengan suami saya bisa mengontrol emosi saya. Saya berbicara dengan suami saya tidak pernah meninggikan suara. Sedikit tinggi aja saya nggak pernah. Nah, jadi memang itu ada teori campuran, mungkin yaitu kemampuan emosionalnya seseorang itu bisa dari lingkungannya juga gitu. Tapi di saat saya sama yang lain mungkin stabil ya teman-teman ya. Karena berkat suara saya yang besar seperti ini juga memicu saya untuk menjadi guru atau menjadi dosen. Kemudian bisa kita lihat teman-teman, orang yang cerdas secara emosional ini terampil dalam 4 bidang, yaitu bagaimana mengidentifikasikan emosi, bagaimana dia menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Nah, ini saya tanyakan sama rekan-rekan. Mungkin menurut rekan-rekan yang bisa mengatur emosinya itu pimpinannya yang laki-laki atau yang perempuan? Perempuan, Bu. Perempuan ya, Mas Bimo ya? Tergantung. Kalau Ya, Mas benar, Efren? Bu. Gitu. Enggak dong, Bu. Tergantung dari sifat manusia itu sendiri. Tergantung orangnya masing-masing sih Bu kalau saya mah. Enggak semua, enggak tergantung gender sih kalau menurut saya. Oke, berarti itu tergantung ya teman-teman ya. Sebenarnya memang kalau orang bilang kalau misalnya yang si pemimpin ini perempuan, mungkin dia lebih cocok sama yang bawahannya itu laki-laki. Kemudian yang laki-laki ini yang itu ya, yang beda itu ya. Kalau laki-laki sama laki-laki itu kadang tergantung ya. Kalau menurut saya mungkin lebih senang pimpinannya itu yang laki-laki karena dia bisa mengatur emosinya. Kalau perempuan itu lebih baper kan. Kadang ketemu kalau dia nggak sesuai dengan kerjaan kita, mungkin wajahnya mungkin dia lihat yang tidak suka. Kalau laki-laki itu mungkin lebih netral ya. Tapi mungkin tergantung juga ya yang teman-teman bilang tadi. Jadi memang kalau sebagai seorang pemimpin itu memang kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kemudian di sini ada emotional intelligence di era digital, itu pentingnya kecerdasan emosional dalam interaksi di ruang virtual atau digital. Nah, di sini mengingat semakin banyak komunikasi yang terjadi melalui media digital seperti email, media sosial, WhatsApp, komunikasi online lainnya lah pokoknya, di dalam interaksi ini memang tidak melibatkan kontak fisik langsung atau menafsirkan atau merespon emosi dapat menjadi lebih menantang tetapi tetap sangat krusial. Maksudnya di sini begini. Nah, di dalam komunikasi digital ini, isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara membuat lebih sulit untuk memahami konteks emosional dari pesan yang diterima. Orang dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi lebih mampu membaca emosi melalui kata-kata yang digunakan atau melalui timing dari komunikasi. Nah, misalnya teman-teman, kalau seandainya kita misalnya bisa tidak salah komunikasi melalui WhatsApp saja?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, ya Soalnya Mas Denny. multitafsir, Bu. Ya, soalnya multitafsir, Bu. Nggak ada nada. Iya benar. Bisa, Bu. Salah Sangat. satu contohnya typing. Iya benar. Memang dengan WhatsApp saja itu tuh memang bisa salah komunikasi kita ya. Kita yang sedang yang emosi mungkin membaca WhatsApp itu terkadang intonasinya kita juga emosi, apalagi kita udah mulai nggak suka sama orang tersebut kan. Padahal si orang tersebut mungkin menyampaikannya maksud yang baik. Jadi memang kita harus cerdas untuk menangkap bagaimana seseorang itu dalam berkomunikasi. Kemudian mencegah kesalahpahaman. Memang dengan komunikasi digital itu lebih rentan terhadap kesalahpahaman, yaitu bagaimana seseorang itu menyampaikan nada dan emosi. Kemudian contohnya saja misalnya ada orang yang meninggal, kita mengirim ikon tertawa itu udah menyinggung ya, atau orang yang dapat musibah. Nah, memang emotional intelligence ini memang sangat mempengaruhi kita ya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi baik itu secara digital maupun secara non digital. Kemudian memang interaksi secara virtual ini memang banyak kehangatan empati dan perhatiannya itu bisa terasumsikan. Kemudian kan kalau misalnya seperti sekarang ini kan misalnya kan kita emosionalnya stabil ya. Misalnya ada kesalahpahaman, mungkin kita bisa keluar dari Zoom, kemudian tidak terlihat kan kalau kita marah kan teman-teman ya. Kalau emosi bisa kita sembunyikan misalnya kalau di dalam virtual. Tapi kalau langsung bertemu dengan seseorang tersebut, mungkin kalau kita tidak menyukai seseorang itu bisa kelihatan dari wajahnya. Kemudian misalnya nah, di sini ada etika berkomunikasi digital sebagai panduan interaksi di ruang virtual, yaitu empati, yang terkait pengendalian emosional dan pemahaman itu lebih dalam mencakup di dalam pola pikir dan empati seseorang kepada orang lain. Kecerdasan emosional ini membantu interaksi dalam berbagai konteks dan situasi kondisi sebagai keterampilan. Nah, di sini dalam etika berkomunikasi ini, di dalam era digital ini memang kita harus merahasiakan privasi seseorang. Kemudian kita bisa di dalam bersosialisasi itu bisa menggunakan bahasa yang sopan dan menghindar dari komentar kasar yang menyinggung. Kemudian menghindari penggunaan bahasa yang berlebihan untuk memastikan ejaan terhadap tata bahasa. Seperti komunikasi virtual itu seperti netizen ya teman-teman ya. Dengan dia hanya mengetik menggunakan jari bisa merusak jiwa seseorang kan. Bagaimana menurut teman-teman? Makanya kalau misalnya contohnya saja misalnya pada kasus-kasus selebritis misalnya. Terkadang kan ada yang membuli ya. Nah, sebenarnya membuli itu memang bisa merusak mental seseorang ya teman-teman ya. Jadi kita di dalam berkomunikasi di media sosial ini memang harus kita jaga. Terkadang aja misalnya kita bikin status di media sosial, padahal kita tidak bermaksud menyinggung orang itu kan. Nah, seseorang yang merasa dia itu sensitif dengan kita, mungkin dia merasa kita menyinggung. Ada tidak teman-teman seperti itu? Punya kasus seperti itu? Kita bikin status sama seseorang, seseorang yang tersinggung. Pernah tidak mengalami seperti itu? Belum pernah sih, Bu, karena saya jadi status soalnya. Oke. Yang lain mungkin nggak pernah ya. Dan jadi memang sebagai itu ya, sebagai individu yang bisa mengontrol emosinya, sebaiknya pandai-pandai untuk bermedia sosial.
sesuatu hal yang tidak perlu dibikin status atau gimana, sebaiknya tidak perlu kita buat. Kemudian di sini ada tips agar bisa cerdas emosi dengan digital. Pertama itu kesadaran diri. Kita itu harus mengetahui emosi kita, khususnya saat memakai handphone. Kemudian kedua itu pengelolaan diri. Nah, di sini jangan gampang terpancing dan terpengaruhi oleh komen-komen orang di sosmed. Kemudian kesadaran terhadap orang lain. Kita jangan hanya ingin di-like dan di-komen, sementara kita sendiri tidak mau melakukan buat orang lain. Kemudian ada kelola hubungan, itu berinteraksilah dengan orang lain, dan mikirlah kesadaran pula dengan grup seperti apakah kita sedang berinteraksi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sampai slide ini teman-teman semua, atau ingin sharing sesuatu? Ada? Sebelum kita lanjutkan slide 18? Nggak ada ya? Gimana Mas Anton, mau sharing atau mau bertanya? Pengen tanya sih Bu, Ya, silakan. bagaimana ya cara mengendalikan mood yang suka berubah-ubah? Kadang moodnya lagi baik, tiba-tiba bisa turun jadi mood jelek. Kadang itu juga mempengaruhi kalau dalam pekerjaan dan berkomunikasi ke orang lain gitu. Itu konteksnya seperti apa dulu, Mas? Apakah dengan rekan kerja kita atau seperti apa? Eh, Atau dengan pasangan atau dengan gimana? Boleh, kita sharing aja. Kita ini mengenai lebih itu ya, ke psikologi ya. Seperti apa, Mas Anton? ya, ya Kita harus tahu terkadang konteksnya dulu. Berbicara emosi moodnya sama rekan kerja kah atau seperti apa, Mas Anton? kadang lebih kelelah sih Bu, karena lelah pekerjaan. Jadi kagak tiba-tiba moodnya jadi turun kalau untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Maksudnya kita pengen istirahat dulu, tetapi kadang orang orang lain itu ngira kita selalu baik gitu. Iya, oke. Ya, tadi yang seperti sudah saya jelaskan, terkadang ada faktor internalnya ya, Mas ya. Bagaimana cara kita menghitung mood seseorang. Sebenarnya, makanya kita itu tidak bisa memposisikan diri kita itu sama dengan orang lain ya. Terkadang seseorang itu lelah bekerja. Yang bagaimana cara kita mengendali mood kita itu, yang kita kendali mood kita ya, Mas ya. Iya, Kalau untuk mengendali mood kita itu mungkin kita lebih ke itu, Mas. Tadi seperti teman-teman yang lain, mungkin ada teman-teman yang ingin sharing mungkin bagaimana kita mengendalikannya agar mood kita itu lebih stabil. Ada teman-teman yang lain di dalam pekerjaan? Sebelum saya yang sharing bagaimana saya? Ada? Izin Silakan Mas menjawab Bu. Bimo. Oke, Mas Bimo. Mohon koreksi juga kalau salah. Siap. Apa namanya, kalau di saat ada yang berbicara di saat kita lagi lelah dalam pekerjaan, artinya pertama kita harus kontrol emosi, yang kedua kita juga harus berbicara dengan baik, dengan emosi yang rendah, tapi kita berbicara dengan rekan kerja kita kalau kita sedang seperti apa yang kita kerjakan saat ini, dan kita bilang kita mau misalkan istirahat atau mau makan dulu atau gimana, nanti habis makan baru kita ngobrol lagi. Mungkin lebih ke arah seperti itu kalau menurut saya, Bu ya. Baik, terima kasih Mas Bimo. Mungkin ada yang lain? Ada? Mungkin ya, kalau biasanya laki-laki itu untuk mengontrol, kalau yang perempuan ya, saya ceritakan yang bagian perempuan dulu, nanti akan mungkin saya ceritain yang bagian. Kalau saya biasanya mengendalikan mood saya ini, mungkin saya lebih ke istirahat sejenak, Mas Anton. Istirahat sejenak, mungkin dengan bisa, seperti mungkin kami nonton Korea, atau mungkin membuka Instagram, atau mungkin bermain dengan anak sementara. Nah, biasanya kalau untuk laki-laki itu mungkin bisa istirahat juga, kemudian dia juga bisa olahraga. Bagaimana caranya kita itu bisa eh, apa? Bisa apa tadi? Bisa melupakan hal pekerjaan kita sejenak dulu, Mas Anton. Seperti itu. Mungkin kita emosi ini kan bukan hanya lelah, capek, pikiran juga, kerjaan juga, belum lagi kuliah kan. Jadi memang sebaiknya itu kita istirahat sejenak, mungkin tidur sementara juga nggak apa-apa, Mas Anton. Terkadang
orang itu, makanya saya tanya tadi, yang moodnya itu apakah diri kita sendiri atau orang lain. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, kita bisa merefreshingkan otak kita dulu dengan mengalihkan dulu pekerjaan kita dengan cara apakah melakukanlah hobi-hobi atau yang kita senangi dulu untuk melupakan. Tetapi terkadang kalau ada beberapa orang yang memang dia itu tidak bisa mengendalikan moodnya. Terkadang dia tidak mood karena pekerjaannya banyak, dia bisa aja dia tuh melepaskan pada orang lain. Nah, itu makanya saya tanya, Mas Anton, lebih ke itu ya, lebih ke diri sendiri ya, Mas Anton ya. Ya, lebih ke diri sendiri sih. Ya, kalau lebih ke diri kita sendiri mungkin untuk melepaskan emosi kita itu mungkin dengan istirahat ya, Mas Anton ya, dengan melakukan hobi yang kita senangi dulu. Melupakanlah sejenak tentang pikiran. Kalau bagi agama Islam mungkin kita bisa beristighfar. Memang istighfar itu sangat membantu ya. Baik, tadi juga sudah dijelaskan juga sama Mas Bimo juga tadi ya, Mas Bimo ya. Mungkin ada yang lain-lain? Ada juga yang ingin sharing? Bagaimana ini Bapak-bapak biasanya bagaimana cara mengelola moodnya itu? Kalau yang lain mungkin ada? Seperti ada? Ya, kalau saya sendiri ya mungkin seperti tadi, Bu. Kita lupakan sejenak pekerjaan dan kita kerjakan sesuatu yang kita senangi. Seperti kalau saya pribadi kan perokok, Bu ya, kadang untuk melepaskan sejenak kita merokok dulu sampai ngopi sebentar gitu, Bu. Habis itu Iya. kita lebih. Iya, benar. Seperti itu Mas Bimo. Bagaimana, Mas Anton, bagaimana Mas Anton? Memang ya kita melakukan hobi kita sendiri ya Mas ya. Apakah main game mungkin sementara main game? Bisa juga. Ya, kadang main game juga untuk Iya. melepas lelah. Iya, karena memang ya kita harus bekerja, belum lagi kuliah, belum lagi di rumah. Ini bapak-bapak enak kan kalau di rumah tuh tinggal tidur, istirahat bisa kan? Nah, kalau ibu-ibu belum lagi mau bereskan rumah dulu yang nggak punya RT, belum lagi yang lain gitu. Baik. Baik, mengenai dari yang saya jelaskan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman. Kita sampai jam berapa? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas Cukup. ya. Terima kasih Mas Sentoro. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Saya harapkan untuk teman-teman semua untuk sebaiknya itu jangan lupa minimal ada komentarnya ya. Jadi bisa di presensi ada beberapa orang yang nggak sama sekali membuka LMS-nya. Jadi saya harapkan untuk teman-teman semua bisalah. Ada yang ditanyakan lagi, baik itu mengenai materi atau tentang kuliah kita, gimana teman-teman semua? Ada yang ingin ditanyakan? Udah sih Bu, aman. Aman ya. Baik. Mau Ya. tanya Bu, Ya, sebentar Bu, maaf silakan Mas izin Efran. Oke, Mas Bimo silakan. untuk materi yang tadi di slide itu nanti akan dikirimkan nggak Bu, apa gimana Bu, atau diupload atau gimana? Yang untuk video konferensinya ya. Untuk videonya nanti akan saya upload. Untuk PPT-nya udah saya bagikan ya pada hari Rabu ya Mas ya. Iya. Oke. Baik, ada yang lagi yang Oke, Bu. ditanyakan lagi karena kita di sini kita minggu depan kita masih Zoom ya teman-teman ya. Karena memang peraturannya di Unsia ini 2 kali sebelum UTS, 2 kali setelah UTS. Jadi memang 1 kali lagi minggu depan saya harapkan teman-teman semuanya juga bisa hadir dalam perkuliahannya. Ada yang ditanyakan lagi apakah mengenai materi perkuliahan kita atau tentang estetika humanisme? Ada? Sudah cukup jelas? Di sini ada komtingnya tidak? Ada nggak ketuanya atau apa? Bisa minta tolong saya buatkan saya grup mungkin Mas Bimo, Mas Anton atau Mas Ferry. Jadi kita bisa komunikasinya tidak hanya di
LMS aja, tetapi bisa kalau ada rekan-rekan yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung kontak WA saya saja. Kayaknya lebih bagus buat Bagaimana Mas grup Efran? kayaknya. Ya, Kayaknya lebih saya minta bantu sama teman-teman semuanya bikinkan grup estetika humanisme. Jadi saya minta tolong masukkan kayaknya saya Mas ke Faris grup. bisa bantu deh. Siapa? Mas Faris ya? Mungkin ya Mas Faris nanti Mungkin akan Mas membuatkan grup. Efran sih kayaknya. Ya, Mas Faris setuju, Bu. Oke, ya saya sesi aja. Yang penting mungkin nanti saya masukkan nomor saya ke grup. Jadi saya minta rekan-rekan semua, terserah siapa yang mau bikinkan grupnya. Jadi yang saya minta tolong masukkan nomor saya ke grup tersebut. Baik, mengenai ini sudah tidak ada lagi ditanyakan teman-teman, karena sebentar lagi saya akan mengajar di kelas usia yang satu kelas lagi. Tidak ada ya, udah cukup paham semuanya? Sudah, Bu. Baik, Paham, terima Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih. Baik, terima kasih ya teman-teman karena sudah berpartisipasi foto-foto, untuk Bu. kuliah. Oh, nggak ada foto-foto saya aja yang ada, semuanya udah off kamera. Baik, terima kasih ya teman-teman atas kasih, Bu. partisipasinya. Baik, saya tutup kasih, Bu. mata perkuliahan. Iya, saya tutup perkuliahan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. live ya teman-teman. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu.